Bab 451, Kepala Daerah yang Cantik Bagian 2. Setelah selesai membuat kaligrafi, Xia Wofei tersenyum dan mengundang Wu Liqian dan Ling Qingsui ke ruang tunggu kantor untuk duduk. Kemudian, dia secara pribadi membuatkan teh untuk kedua wanita cantik itu. Meskipun kantor Xia Wofei baru saja dirapikan, semuanya harus ada di sana. Kulkas kecil di sebelah meja kopi bahkan berisi daun teh berkualitas tinggi, teh hitam, teh hijau, dan teh putih. Ini semua telah dipersiapkan sebelumnya oleh orang-orang Liang Weimin. Dari detail tersebut terlihat bahwa Liang Weimin sangat prihatin dengan masalah Xia Wofei. Wu Liqian menyesap teh dari cangkir tehnya dan bertanya, "Xiao Xia, sekarang pertanianmu sudah terbentuk, apakah kamu punya rencana untuk masa depan?" Xia Wofei dengan menuangkan secangkir teh untuk Ling Qingsui, lalu tersenyum dan berkata, "Saya memiliki tujuan jangka pendek. Misalnya, produksi rumah kaca sayuran belum mencapai kapasitas maksimalnya, jadi saya akan merekrut sejumlah pekerja baru. Selain itu, efisiensi budidayanya tidak tinggi, termasuk kolam ikan di selatan yang sudah menganggur. Selain kebun buah-buahan, masih banyak lahan di belakang gunung yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan lebih lanjut. Kau, apakah kamu punya saran bagus?" Xia Wofei bertanya. Wu Liqian telah bekerja untuk Tian Huilan selama bertahun-tahun dan sekarang menjadi wakil kepala daerah eksekutif. Meski tidak memiliki banyak pengalaman di dunia bisnis, ia sangat paham dengan perekonomian. Xia Wofei ingin mendengar pendapatnya. Wu Liqian berpikir sejenak dan berkata, "Pertama-tama, Anda mengatakan bahwa kami dapat meningkatkan produksi dan lebih meningkatkan efisiensi pertanian. Ini semua adalah ide bagus. Tapi menurutku kita bisa sedikit lebih berani." "Oh, apa maksudmu?" Xia Wofei bertanya dengan penuh minat. Wu Liqian tidak langsung menjawab pertanyaan Xia Wofei. Sebaliknya, dia bertanya, "Xia kecil, sayuran, melon, dan buah-buahan yang dihasilkan oleh pertanianmu pasti sangat populer, bukan?" Xia Wofei mengangguk. "Kami tidak perlu khawatir tentang penjualan saat ini. Saya memiliki 3 mitra tetap, Lingji FNB, Xi-Jiangmun Club, dan grup Heng Feng Hong Kong. Sekalipun kapasitas produksi rumah kaca mencapai batasnya, mitra ketiga saya masih dapat mengambil alih produksinya." "Seperti yang saya harapkan," kata Wu Liqian sambil tersenyum. "Jadi saran pertama saya adalah untuk lebih memperluas skala pertanian dan membangun lebih banyak rumah kaca sayuran. Saya dapat melihat bahwa masih banyak lahan yang belum diklaim di sekitar pertanian Anda, yang tidak berguna di desa. Anda dapat memperluas skala peternakan Anda menjadi 2 atau bahkan 3 kali lipat dari ukuran saat ini. Memungkinkan kita terus memperluas lahan pertanian?" Xia Wofei bertanya setelah ragu-ragu. Faktanya, Xia Wofei tidak mau melakukan ini. Meskipun skala pertanian saat ini tidak besar, manfaat yang dihasilkan telah melampaui banyak pertanian besar. Selain itu, Xia Wofei merasa bahwa meskipun dia bisa mendapatkan banyak keuntungan dari menjual sayuran peach orchard biasa, yang cukup membuat kebanyakan orang iri, dia tidak terlalu memikirkan tingkat pengembaliannya. Dia memiliki ruang petaroh di tangannya, jadi akan sia-sia jika mengelola sayuran dan buah-buahan biasa ini. Wu Liqian sepertinya telah membaca pikiran Xia Wofei. Dia tersenyum dan berkata, "Xiao Xia, sayuran taoyuanmu memang sangat terkenal sekarang, tapi kamu hanya memasok ke 3 perusahaan. Jika orang awam ingin makan sayuran taoyuan, mereka hanya dapat memilih restoran Lingji atau klub Xi-Jiangyu." Pada titik ini, Wu Liqian memandang Ling Qingsui dan berkata sambil tersenyum, "Qingsui, saya tidak mengatakan bahwa restoran Ling Anda tidak enak." Ling Qingsui terkikik dan berkata, "Kak Wu, aku tahu. Anda dapat melanjutkan." Tentu saja. Ling Qingsui tidak akan senang karena Wu Liqian berusaha membantu Xia Wofei. Selain itu, anak perempuan lebih cenderung pada orang luar. Bahkan jika restoran Lingji dan perkebunan bunga persik memiliki konflik kepentingan, dia tetap berada di pihak Xia Wofei. Wu Liqian tersenyum dan melanjutkan, "Xiao Xia, persediaan produk Anda memang terbatas sekarang, tetapi model bisnis Anda saat ini tidak terlalu bermanfaat bagi Anda untuk lebih memperluas reputasi Anda dan mencapai reputasi provinsi atau bahkan negara. Anda harus lebih memperluas jangkauan pasokan Anda sehingga pelanggan dapat melihat sayuran surga Anda di lebih banyak restoran dan bahkan supermarket." Sejujurnya, saran Wu Liqian tidak baik untuk restoran Ling.
Karena target pelanggan klub West River Moon adalah masyarakat kelas atas, sayuran bunga persik yang dijual kepada masyarakat umum di kota Sanshan hampir dimonopoli oleh restoran Lingji. Hanya ini saja akan mendatangkan banyak konsumen ke restoran Lingji. Jika jangkauan pasokan diperluas, situasi monopoli ini tidak akan ada lagi. Setelah Xia Wofei mendengar kata-kata Wu Liqian, dia merasa sedikit tercerahkan. Dia selalu berpegang pada jalur produk berkualitas tinggi. Dia telah melakukan banyak upaya pada tahap awal untuk membangun pasar sayur dan buah biasa. Itu tidak lebih dari meningkatkan reputasi Paradise Corporation. Oleh karena itu, setelah Wu Liqian mengingatkan, dia segera menyadari kelemahan model bisnis sebelumnya. Di zaman sekarang ini, bahkan aroma anggur pun takut akan kedalaman gang. Restoran Ling berbasis di kota Sanshan, dan pengaruhnya paling terbatas di Provinsi Tenggara. Hal ini memang tidak terlalu bermanfaat bagi pesatnya perluasan reputasi Paradise Corporation. Namun, Xia Wofei masih sedikit ragu, terutama karena dia sedang mempertimbangkan dampak luasnya jangkauan pasokan pada Lingji F&B. Wu Liqian sepertinya sudah menebak kekhawatiran Xia Wofei. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tahu bahwa restoran Ling adalah perusahaan keluarga King Sui, dan perluasan jangkauan pasokan pasti akan mempengaruhi operasional restoran Ling. Namun, menurut saya dampaknya tidak sebesar yang Anda kira, dan masih dapat dikendalikan. Misalnya, Anda dapat menggunakan sistem berjenjang untuk memberikan Lingji harga yang lebih menguntungkan, atau bahkan secara langsung menaikkan harga satuan pengiriman mitra baru. Saya yakin dengan keunggulan biaya dan fakta bahwa Lingji adalah jaringan restoran yang sangat kuat, restoran ini tidak akan kalah dengan restoran lain di industri yang sama, bukan?" Bab 452, Kepala Daerah yang Cantik Bagian 3. Wu Liqian kemudian menambahkan, tentu saja, dampak jangka pendeknya tidak bisa dihindari. Xia Wofei merasa itu lebih masuk akal. Ling Qingsui sedikit khawatir pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Wu Liqian, kekhawatiran itu hilang. Lingji F&B telah keluar dari tahap tersulitnya dan kini dalam masa pengembangan. Tidak hanya menginjakan kaki di industri perhotelan, tetapi juga mulai membuka toko cabang di kota-kota tingkat prefektur. Ia bahkan mendapat gelar unit penerimaan yang ditunjuk oleh Komite Partai Kota. Itu adalah masa kemakmuran. Jika mereka mengadopsi sistem level seperti yang dikatakan Wu Liqian, meskipun terkena dampaknya dalam jangka pendek, itu pasti tidak akan menjadi pukulan yang serius. Xia Wofei mengangguk. "Kak Wu benar. Mengapa saya tidak menghubungi direkturuan dari desa Dongkeng dan memperluas pertanian? Baik itu lahan baru atau rumah kaca baru sesuai standar awal, akan menghabiskan banyak uang. Namun, uang tersebut tidak perlu dikeluarkan sekaligus. Selain itu, Xia Wofei memperoleh ratusan ribu yuan setiap bulan hanya dengan mengandalkan sayuran Taoyuan. Dia dapat sepenuhnya mengklaim lahan terlebih dahulu, kemudian secara bertahap menambah rumah kaca sayuran dan memperluas kapasitas produksi sepanjang masa. Saya dapat membantu Anda berbicara dengan orang-orang di kota dan desa," kata Wu Liqian. "Seharusnya tidak ada perlawanan. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada KU. Pastinya tidak akan ada masalah jika kamu sendiri yang mengurusnya." Xia Wofei tertawa dan berkata, "Sebenarnya, saya hanya malas. Saya pusing memikirkan renegosiasi kontrak sewa, mencari orang untuk membangun rumah kaca, dan merekrut pekerja baru. Itulah saran kedua yang akan saya berikan kepada Anda," kata Wu Liqian sambil tersenyum. "Ada saran kedua?" Ling Qingsui tersenyum dan berkata, "Kak Wu, beritahu aku." Wofei termasuk tipe orang yang bergerak dengan setiap cambukan. Dia sangat malas. Xia Wofei tersenyum tak berdaya. Dia merasa sangat tidak berkomentar atas komentar Ling Qingsui. "Qingsui, saran keduaku adalah mempermudah Xiao Xia," kata Wu Liqian sambil tersenyum. Kemudian, Wu Liqian menoleh ke Xia Wofei dan berkata, "Xia, kamu harus menyiapkan kerangka perusahaan sesegera mungkin dan menyerahkan pengelolaannya kepada manajer profesional. Ini juga merupakan tren yang tidak bisa dihindari. Dengan berkembangnya perusahaan Anda, evaluasi dan rekrutmen personel harus dikelola oleh seseorang. Anda memerlukan departemen sumber daya manusia, dan Anda harus pergi ke pengadilan jika ada pelanggaran kontrak atau pelanggaran hak saat Anda mendiskusikan kontrak dengan mitra Anda, bukan? Anda perlu memiliki departemen hukum, serta keuangan, penjualan, dan sebagainya. Jika ada manajer yang bertanggung jawab atas setiap pekerjaan, dan beberapa manajer umum serta wakil manajer umum yang cakap, Anda tidak perlu mengurus semuanya sendirian.
Sebagai bos, Anda hanya perlu memahami arah umum. Ling Qingsui sangat mendukung hal ini. Keluarganya memiliki sebuah perusahaan, dan itu adalah jaringan makanan dan minuman yang sangat besar. Tentu saja, dia sangat berpengalaman dalam manajemen perusahaan. Namun, Ling Qingsui juga sedikit ragu-ragu saat dia berkata, "KU, biayanya akan jauh lebih tinggi dengan cara ini." Wu Liqian berkata sambil tersenyum, "Kita bisa menyiapkan kerangkanya terlebih dahulu. Kami bahkan tidak perlu menyewa gedung apartemen. Kami dapat bekerja di gedung ini untuk sementara waktu. Kami perlahan-lahan dapat merekrut lebih banyak orang seiring berkembangnya perusahaan. Sebenarnya biayanya tidak akan terlalu tinggi." Itu masuk akal. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya sangat tertarik dengan saran yang bisa membuat saya malas. Tapi, saya tidak tahu di mana menemukan General Manager dan Wakil Manajer Umum. Bocah gemuk bisa menjadi Chief Financial Officer, tapi Departemen Hukum, Departemen Sumber Daya Manusia, dan Departemen Penjualan semuanya membutuhkan seseorang dengan pengalaman kerja yang relevan. Ruofei, ada beberapa perusahaan pengayauan saat ini. Anda dapat menggunakannya untuk merekrut orang," kata Ling Qingsui. Qingsui benar, Wu Liqian mengangguk dan berkata, "Adalah ide yang bagus untuk melalui perusahaan pengayauan. Juga, saya memiliki kandidat yang baik di pihak saya. Dia teman kuliah saya dengan pengalaman kerja dan kualifikasi yang baik. Dia baru saja membatalkan diri." Xia Ruofei berkata dengan ragu-ragu, "KU, semua teman sekelasmu seharusnya menjadi orang sukses dengan karir yang sukses sekarang, bukan? Apakah Anda bersedia bekerja di perusahaan kecil seperti saya? Saya bisa membantu membangun jembatan. Kalian bisa bertemu dan mengenal satu sama lain." Wu Liqian berkata, "Lagi pula dia ada waktu luang. Aku akan meneleponnya. Dia pasti akan datang. Saya tidak yakin apakah dia bersedia tinggal dan bekerja." "Baiklah. Kalau begitu aku harus merepotkan KU untuk menghubungi mereka dan mengatur agar kita bertemu dalam beberapa hari ke depan." Xia Ruofei berkata, "Mari kita bertemu di sini." Di saat yang sama, aku juga bisa mengamati lingkungan kerja. "Tidak masalah." Wu Liqian mengangguk. Setelah itu, Wu Liqian berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, saya harus kembali. Aku akan menyebalkan jika aku tetap di sini." Ling Qingsui tersipu dan berkata, "KU, kami tidak akan meremehkanmu." Xia Ruofei juga tertawa dan berkata, "Benar, pertanianku masih di tanahmu. Aku tidak akan berani meremehkanmu. Saya benar-benar harus pergi. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di daerah ini." Wu Liqian berkata sambil tersenyum. Xia Ruofei dan Ling Qingsui menyuruhnya ke pintu, tapi dia tidak mengizinkan mereka melakukannya. "Baiklah, kalian tidak perlu keluar. Aku bisa turun sendiri," kata Wu Liqian. Xia Ruofei tidak memaksa. Dia melihat Wu Liqian berjalan ke tangga sebelum kembali ke kantor bersama Ling Qingsui dan menutup pintu di belakang mereka. Dia tidak merasakan apapun ketika Wu Liqian ada, tetapi sekarang mereka sendirian, suasana ambigu mulai memenuhi udara. Ling Qingsui memandang Xia Ruofei dengan penuh kasih sayang. Xia Ruofei juga merasakan bola api menyala di dalam hatinya. Mereka tidak bersama selama 3 hari. Bagi seorang pria dan wanita yang sedang jatuh cinta, ini adalah waktu yang sangat lama. Xia Ruofei memandang Ling Qingsui dan tersenyum jahat. "Qingsui, saya rasa kami belum pernah melakukannya di kantor sebelumnya." Wajah Ling Qingsui menjadi pucat dan dia berteriak, "Tidak, pergi. Kembali ke vilamu," dia berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, bibir Xia Ruofei terhalang oleh ciumannya yang mendominasi. Bab 453, merekrut tentara dan membeli kuda. Sebenarnya, hari ini adalah hari pertama Xia Ruofei pindah ke kantor baru. Meskipun Jian Jia memperkirakan bahwa kantor baru tersebut akan lebih sedikit digunakan. Perayaan pribadi yang unik dan menarik menambah banyak kegembiraan pada hari pertama relokasi yang penuh makna ini. "Orang jahat," Ling Qingsui mencibir dan berkata, "Kamu jahat sekali. Ini kantornya. Bagaimana jika seseorang masuk?" Xia Ruofei mendengus. "Istriku, tahukah kamu wilayah siapa ini? Siapa yang berani memasuki kantor ini tanpa izinku? Hanya kamu yang bisa." Ling Qingsui memutar matanya. Xia Ruofei bangkit dari tempat tidur dan berjalan pintu menuju ruang tunggu. "Berbaringlah dan istirahat sebentar, aku akan mengambilkanmu segelas air." Dia berkata.
Xia Wofei pergi ke kantor di luar dan mengisi setengah cangkir dengan air hangat. Kemudian, dia mengeluarkan botol porselen kecil dari ruang petaroh yang berisi lingkungan kelopak bunga hati roh dan mengisi cangkir sampai penuh tanpa ragu-ragu. Setelah mengembalikan botol porselen ke ruang petaroh, Xia Wofei berjalan ke tempat tidur dengan membawa cangkir dan berkata, "Ayo, minum air. Aku tidak punya kekuatan lagi. Bantu aku berdiri." Ling Qingsui berkata dengan malu-malu. Dia sedikit tersenyum. Dengan satu tangan memegang cangkir, dia mengulurkan tangan lainnya untuk memegang bahu Ling Qingsui. Dia dengan mudah membantu berdiri dan kemudian memberi air. Ling Qingsui sebenarnya telah memulihkan sebagian kekuatannya. Tentu saja, mustahil baginya untuk tidak mampu mengangkat secangkir udara. Namun, dia menikmati perawatan Xia Wofei. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ling Qingsui beristirahat lebih lama. Solusi kelopak bunga hati mulai berpengaruh, dan rasa lemah di tubuhnya menetap angsur menghilang. "Ruofei, aku harus kembali." Ling Qingsui berkata dengan lembut setelah mengenakan pakaiannya. Jangan pergi malam ini." Xia Ruofei berkata, "Aku akan membawamu ke pantai. Kalau begitu, kita akan makan ikan bakar di halaman villa malam ini." Mata Ling Qingsui bersinar dengan antisipasi, tapi dia ragu-ragu dan berkata, "Aku tidak akan menginap semalam. Ini tidak baik. Ada banyak hal yang harus dilakukan di perusahaan, jadi saya akan kembali dulu. Aku akan datang dan menemuimu lain kali." Xia Ruofei tahu bahwa Ling Qingsui mudah merasa malu. Ling Xiaotian juga menghadiri acara hari ini dan mengetahui bahwa dia berada di pertanian Taoyuan. Dalam keadaan seperti itu, dia pasti tidak akan bermalam di sini. Faktanya, Xia Ruofei merasa Ling Xiaotian tidak akan mempedulikan hal-hal ini sama sekali. Faktanya, Ling Xiaotian akan lebih bahagia jika dia tahu bahwa dia memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Ling Qingsui. Namun, Xia Ruofei tetap menghormati keinginan Ling Qingsui. Dia tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Dia segera mengenakan pakaiannya, mengambil potongan kaligrafi di meja, dan mengirim Ling Qingsui keluar. Di depan kompleks serbaguna, Xia Ruofei memperhatikan mobil Ling Qingsui pergi, lalu kembali ke gedung. Xia Ruofei tidak lupa membuka jendela setelah dia selesai membersihkan kantor. Bahkan tanpa bau hormon, kantor yang baru direnovasi seperti ini akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan ventilasi yang baik. Dia berjalan keluar kompleks, berencana berjalan-jalan di sekitar pertanian dan kemudian kembali membuat makan malam. Karena Ling Qingsui tidak tinggal, rencana memanggang ikan secara alami dibatalkan. Dia akan makan sendiri, membuat 2 lauk pauk dan semangkuk mie. Xia Ruofei pertama kali pergi ke sedan Mercedes-Benz S-Class yang diparkir dengan tenang di alun-alun kecil di depan gedung. Mobil itu adalah hadiah dari kelompok Shengbang Tuan Tua Tang. Xia Ruofei telah meminta salah satu dari 4 veteran, Sui, untuk menyerahkan prosedur pemindahan ke grup Shengbang. Dia akan menempatkan mobil itu atas nama perusahaan. Mercedes-Benz baru tampak luar biasa di bawah sinar matahari terbenam. Xia Ruofei mengitari mobil. Meski tidak menyukai bisnis seperti ini, seperti mobil, ia harus mengakui bahwa mobil Jerman memang cantik. "Bos!" Xia Ruofei mendengar suara di belakangnya dan berbalik. Dia melihat Cao Tieshu berdiri dengan hati-hati di belakangnya. Celananya digulung, dan kakinya ternoda lumpur. Dia jelas berasal dari rumah kaca sayuran. "Cao Tua." Xia Ruofei tersenyum ramah dan bertanya, "Ada apa? Apa terjadi sesuatu di rumah kaca?" Tidak, Cao Tieshu buru-buru berkata, "Bos, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." "Oh, apa masalahnya?" "Bos, saat kita memotong pita pagi ini, saya dengar Anda mengatakan bahwa peternakan kita sedang mencari pekerja?" Cao Tieshu bertanya. Xia Ruofei segera mengerti. Dia tersenyum dan berkata, "Ya." "Cao Tua, apakah Anda memiliki kerabat atau teman yang ingin Anda rekomendasikan? Saya bisa mempertimbangkannya terlebih dahulu." Cao Tieshu telah membantunya mengelola rumah kaca sayuran dengan baik selama beberapa bulan terakhir. Dia juga sangat setia pada pertanian. Selama orang yang dia rekomendasikan memiliki kualitas dasar dan karakter yang baik, Xia Ruofei bersedia memberinya wajah. Lagi pula mereka akan merekrut orang, jadi siapa yang tidak mereka rekrut? Lalu, apakah kamu memerlukan seseorang untuk pergi ke kantin staf? Cao Tieshu bertanya, "Aku."
Aku ingin istriku datang dan mencobanya. Kakak ipar juga seorang koki? Xia Ruofei bertanya dengan heran. Saya tidak bisa disebut koki. Cao Tieshu melambaikan tangannya dan berkata. Namun, dia dulu bekerja di kantin sekolah menengah di kota, jadi kemampuan memasaknya lumayan. Setiap kali ada pesta pernikahan merah putih di desa, semua orang akan mengajaknya memasak. Kemudian, Cao Tieshu dengan gugup bertanya, Bos, istri saya tidak memiliki sertifikat koki. Saya ingin tahu apakah dia memenuhi persyaratan untuk pekerjaan itu? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kami kantin staf, bukan hotel besar. Mengapa kita memerlukan sertifikat koki? Bab 454, merekrut tentara dan membeli kuda bagian 2. Cao Tieshu tertawa dengan cara yang sederhana dan jujur, matanya dipenuhi harapan. Xia Ruofei berpikir sejenak dan bertanya, Cao, apakah kakak ipar bersedia bekerja di pertanian? Apakah kamu akan terlalu sibuk dengan pekerjaan di rumah? Dia bersedia. Cao Tieshu dengan cepat menjawab, saya pulang ke rumah sakit ini dan bertanya padanya. Bos, keluarga kami hanya punya beberapa hektar tanah sekarang. Tidak banyak pekerjaan. Dia juga belajar di universitas di kota lain, jadi hanya ada Amerika di rumahnya. Tidak akan banyak pengaruhnya jika dia bekerja di bidang pertanian. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Oke, Cao Tua, izinkan kakak iparku datang besok. Mengapa Anda tidak mencari orang lain dan membiarkan dia membantu kakak ipar di dapur dan melakukan beberapa pekerjaan rumah? Gaji tukang dapur mungkin sedikit lebih rendah, tapi gaji dan perlakuan kakak ipar sama dengan buruh tani kita. Apakah itu tidak apa-apa? Cao Tieshu sangat terkejut, ya. Ya. Bos, bukankah gajinya agak terlalu tinggi? Dia hanya memasak, bukankah tidak pantas mengambil 5.000 per? Xia Ruofei tertawa dan berkata, itu posisi koki. 5.000 tidak dianggap tinggi. Sudah beres. Ngomong-ngomong, Cao Tua, saya masih perlu menyewa 2 pembersih untuk pertanianku. Saya lebih suka ditempatkan di desa Anda, yang lebih nyaman bagi saya untuk pergi bekerja dan pulang kerja. Mengapa kamu tidak membantuku mencarinya? Gajinya akan sama dengan gaji tukang dapur, jadi mari kita tetapkan 3.500 sebulan untuk saat ini. Setelah mendengarkan saran Wu Liqian, Xia Ruofei memutuskan untuk memperluas pertanian. Namun, dia ingin menghubungi teman sekelas Wu Liqian terlebih dahulu. Jika dia puas dengan kemampuannya dan bersedia bekerja di bidang pertanian, maka dia dapat menyerahkan negosiasi kontrak dengan desa, akurasi pekerja baru, pembangunan infrastruktur rumah kaca baru, dan tugas khusus lainnya kepada manajer umum yang baru. Jika dia bisa mengendur, Xia Ruofei tidak akan mau melakukan pekerjaan yang membosankan seperti itu. Namun, kunjungan Cao Tieshu juga mengingatkan Xia Ruofei bahwa pertanian Kongtong belum berkembang. Rekrutmen tenaga baru tidak mendesak, namun staf kantin harus beroperasi terlebih dahulu. Hal ini juga untuk memenuhi janji kesejahteraan kepada karyawan. Akan lebih mudah baginya untuk makan ketika dia tidak ingin memasak di kemudian hari. Selain itu, dengan bangunan yang sudah digunakan, petugas kebersihan juga tidak bisa menunggu. Mereka harus segera dipekerjakan. Oleh karena itu, Xia Ruofei memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk merekrut orang-orang di 2 posisi tersebut. Cao Tieshu juga sangat senang setelah mendengar ini. Dia dengan cepat berkata, tidak masalah. Bos, saya pasti akan tegas. Dia tidak tahu dari mana Cao Tieshu mempelajari ungkapan, keamanan ketat, tapi cukup tepat untuk menggunakannya di sini. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, ngomong-ngomong, Cao Tua, aku akan memanggil koki dari restoran untuk datang. Biarkan dia mengurus adik iparnya untuk sementara waktu. Xia Ruofei terutama memikirkan fasilitas dapur modern di kafetaria karyawan. Istri Cao Tieshu mungkin tidak tahu cara menggunakannya. Terlebih lagi, menjadi chef untuk pernikahan di pedesaan berbeda dengan menjadi chef di kantin perusahaan. Akan lebih baik jika koki yang tepat dari restoran mengajarkan beberapa standar kebersihan untuk jangka waktu tertentu. Cao Tieshu tidak berpikir terlalu banyak dan langsung berkata, bagus sekali. Istri saya hanya tahu cara memasak beberapa masakan pedesaan, jadi dia bisa belajar lebih banyak dari koki kota. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya di sini hanya untuk membantu menjaga mereka. Tidak akan memakan waktu lama. Menurutku karena kakak ipar bisa memasak untuk orang lain, maka keahliannya pasti cukup bagus.
Bukankah pekerja kita semuanya berasal dari pedesaan? Cao Tieshu terkekeh dan mengangguk. Masalah koki restoran bisa diselesaikan dengan mudah. Keluarga calon ayah mertua Xia Ruofei menjalankan jaringan restoran. Dia tidak berani mengatakan hal lain, tapi pasti ada banyak chef. Xia Ruofei menelepon Ling Xiaotian di depan Cao Tieshu. Dia tidak berpura-pura bersikap sopan kepada Ling Xiaotian. Setelah berbasa-basi, dia langsung menyatakan permintaannya. Ling Xiaotian selalu merasa sangat puas dengan calon menantunya. Sekarang mereka berdua bekerja sama untuk mendirikan kilang anggur. Masalah sekecil itu tentu saja tidak menjadi masalah baginya. Dia segera menyatakan bahwa dia akan mengirimkan kepala koki eksekutif dari toko utama di pusat kota untuk membimbingnya. Bukankah ini seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang? Xia Ruofei terlonjak kaget dan buru-buru menolak. Setelah banyak bujukan, Ling Xiaotian dengan enggan menyetujui dan mengganti koki. Meskipun dia bukan kepala koki dari sebuah jaringan restoran, dia tetaplah koki yang berpengalaman. Ini adalah cara yang paling cocok untuk datang dan membimbing istri Cao Tieshu. Setelah Xia Ruofei menyelesaikan panggilannya, Cao Tieshu mengucapkan terima kasih kepada Xia Ruofei sebelum kembali ke rumah kaca sayuran. Tentu saja, sebelum dia sampai di rumah kaca, dia mau tidak mau mengeluarkan ponselnya dan menelepon istrinya. Dia tidak sabar untuk menyampaikan kabar baik padanya. Pada saat yang sama, Cao Tieshu juga ingin istrinya segera menemukan seorang pembantu dapur dan 2 orang pembersih. Xia Ruofei memberinya tugas ini karena kepercayaan. Siapa di desa ini yang tidak mengetahui perkebunan bunga persik yang terkenal? Semua orang, tua dan muda, iri dengan 15 pekerja pertama Xia Ruofei. Banyak orang yang tidak sabar menunggu peternakan merekrut orang baru. Oleh karena itu, 3 kuota di tangan Cao Tieshu, tidak peduli kepada siapa dia memberikannya, bukanlah bantuan kecil. Karena itu, meskipun Cao Tieshu berterima kasih kepada Xia Ruofei, dia juga terus-menerus mengingatkan istrinya untuk memilih orang yang tepat, jika tidak, dia akan mengecewakan kepercayaan bosnya. Faktanya, Xia Ruofei tidak akan peduli dengan masalah sekecil itu. Itu hanya pekerjaan pembersihan. Jika orang tersebut tidak cocok, dia bisa memecatnya dan menggantikannya. Pekerjaan relokasi selesai dalam 2 hari. Pang Hao memindahkan departemen keuangan ke kantor akuntansi yang khusus dilengkapi dengan pintu dan jendela besi, dan mengatur ulang pembukuan. Dia juga mempercayakan desain papan nama pertanian itu kepada perusahaan periklanan Lidu, dan mereka akan segera membuat 3 rencana alternatif. Lei Hu, Hong Tao, dan 4 petugas keamanan lainnya juga telah memindahkan terminal pemantauan, yang semula ditempatkan di ruang tamu di lantai 1 villa, ke ruang pemantauan di lantai pertama gedung baru. Mereka juga telah mengkalibrasi ulang sirkuit. Mereka berempat ditempatkan di 1 apartemen dengan 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan balkon, sehingga mereka semua lebih termotivasi. Istri Cao Tieshu dan pembantu dapur serta petugas kebersihan yang Cao Tieshu bantu temukan juga telah tiba. Xia Ruofei melakukan wawancara sederhana dan menemukan bahwa mereka semua adalah perempuan pedesaan yang sederhana dan jujur yang sangat aktif dalam pekerjaan mereka. Dia sangat puas. Di bawah bimbingan koki yang dikirim oleh Ling Ji untuk makan, istri Cao Tieshu segera mulai bekerja. Kantin staf juga resmi dibuka, dan seluruh karyawan mulai menikmati makan siang gratis. Meski hanya sekedar makan, namun sangat efektif dalam mengumpulkan hati masyarakat. Antusiasme setiap orang terhadap pekerjaan jelas meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika penduduk desa mendengar bahwa perkebunan bunga persik menyediakan makan siang gratis, mereka tentu saja menjadi semakin iri. Mereka semua bertanya kepada para pekerja kapan perkebunan bunga persik akan merekrut lebih banyak pekerja. Tentu saja, para pekerja tidak tahu kapan mereka akan merekrut. Pada hari pemotongan pita, dikatakan bahwa mereka akan merekrut orang-orang baru, namun selain merekrut 2 petugas kebersihan dan 2 koki, tidak ada kabar lain selama 2 hari terakhir. Yang tidak mereka ketahui adalah situasi ini terjadi karena bos mereka terlalu malas. Xia Ruofei ingin menunggu menir umum yang baru menjabat sebelum dia mulai bekerja. Pada hari ketiga, menir profesional yang dibantu oleh Wu Liqian untuk dihubungi akhirnya tiba di kota Sanshan dan pertanian Taoyuan. Bab 455, Mbah Satu yang kembali ke luar negeri. Feng Rao mengendarai BMW Z4 merahnya di Jalan Raya Provinsi 215, memasuki Kabupaten Changping.
Kota sudah jauh di belakangnya, dan ada lahan pertanian luas dan tanah tandus di kedua sisi jalan. Ekspresi Feng Rao menjadi semakin tertekan, dan hidung halusnya sedikit berkerut, seolah dia tidak puas. Feng Jing adalah manajer profesional yang memperkenalkan Wu Liqian kepada Xia Ruofei. Dia juga teman sekelas Universitas Wu Liqian. Resume Feng Jing sangat cemerlang dan cemerlang. Beliau memperoleh gelar Emba dari Wharton di Universitas Amerika Serikat. Setelah lulus, ia kembali ke Cina dan masuk ke firma akuntansi terkenal dunia, Price Wong Atong, sebagai konsultan senior. Setelah bekerja selama setahun, Feng Jing bosan dengan konsultan pekerjaan yang tidak terlalu menantang dan pindah ke perusahaan internet terkenal di negaranya sebagai wakil presiden senior. Dia mengecewakan diri 2 bulan yang lalu dan saat ini menganggur. Orang kelas atas yang kembali ke luar negeri seperti Feng Jing tentu saja sangat dicari oleh perusahaan pengayauan. Dalam 2 bulan terakhir, dia telah menerima tawaran yang tak terhitung banyaknya, namun dia bahkan tidak membaca dengan cermat, apalagi berinteraksi dengannya. Dalam 2 bulan terakhir, Feng Jing hanya melakukan satu hal, yaitu membawa tas sederhana dan perjalanan keliling dunia, pikirannya benar-benar kosong. Feng Jing baru saja kembali ke rumah ketika dia menerima telepon Wu Liqian. Dia bersiap untuk beristirahat selama beberapa hari sebelum berangkat ke dataran tinggi Tibet. Wu Liqian memberitahu Feng Jing bahwa sebuah perusahaan bagus saat ini sedang merekrut seorang manajer umum. Tentu saja, Feng Jing tidak bisa menolak sahabatnya selama kuliah seperti bagaimana dia menolak perusahaan Headhunter, jadi dia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang masalahnya. Ketika Feng Jing mendengar pengenalan singkat Wu Liqian tentang skala perusahaan surga dan situasi saat ini, dia bahkan berpikir bahwa Wu Liqian sengaja bercanda dengannya. Tidak, menurutnya, perusahaan ini bahkan tidak bisa disebut perusahaan. Sebenarnya, ini hanya bisa dianggap sebagai bengkel. Paling-paling, itu adalah bengkel yang sedikit lebih besar. Bagaimana mungkin dia, yang merupakan seorang Emba Wharton dan pernah menjabat sebagai manajer konsultan senior di perusahaan mahal, bisa memimpin? Apakah dia menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam? Menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk? Baru setelah dia memastikannya beberapa kali, Feng Jing menyadari bahwa Wu Liqian serius. Selain itu, Wu Liqian telah ditemui melalui telepon bahwa meskipun perusahaannya kecil, namun memiliki potensi yang luar biasa. Dia sangat menasihatinya karena tidak segera mengambil keputusan, dan yang terbaik adalah mengamatinya saat itu juga. Mungkin itu karena kepercayaan sahabatnya selama bertahun-tahun, atau mungkin Feng Jing terlalu bebas akhir-akhir ini, atau mungkin otaknya tiba-tiba menjadi kacau, tetapi bagaimanapun juga, dia menyetujui saran konyol Wu Liqian. Ketika lingkungan sekitarnya menjadi semakin terpencil, Feng Jing merasa kemungkinan ketiga adalah alasan yang paling mungkin mengapa dia setuju untuk datang ke sini. Otaknya benar-benar rusak. Namun, mereka sudah menempuh jarak lebih dari 100 km. Kampung halaman Feng Jing adalah kota Kuangang di bagian selatan Provinsi Tenggara, dan dia sudah membuat janji dengan pihak lain. Tentu saja, Feng Jing tidak bisa pulang begitu saja saat ini. Bahkan jika itu demi Wu Liqian, dia masih harus melakukan apa yang dia lakukan. Dengan mentalitas seperti ini, Feng Rao tiba di pertanian Taoyuan dengan bantuan GPS. Bahkan tidak ada tanda di luar peternakan. Faktanya, sudah ada beberapa hari yang lalu. Namun, setelah Xia Ruofei mendapatkan nama Panatua Song, dia meminta Pang Hao mencari perusahaan periklanan untuk merancang papan nama baru. Tanda lama telah dihapus. Seorang penjaga keamanan yang mengenakan jas hitam dan headset dengan sungguh-sungguh memberi isyarat agar Feng Jing berhenti di depan garis kuning no entry. Keamanannya cukup baik. Ini seperti area terlarang militer. Feng Jing menghentikan mobilnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ini tidak memberi Feng Jing poin bonus apapun. Penjaga keamanan yang bertugas hari ini adalah Qin Xiaojun. Dia berjalan ke mobil dan mengetuk jendela. Feng Rao menurunkan kaca jendela mobil. Qin Xiaojun bertanya, siapa yang kamu cari? Apa masalahnya? Feng Rao tersenyum anggun dan berkata, saya ada janji dengan direktur Anda, Xia hari ini. Tolong beritahu dia. Apakah Anda Nona Feng Jing? Qin Xiaojun langsung bertanya. Feng Jue mengangguk. Qin Xiaojun segera menjawab, Nona Feng, ketua telah menginstruksikan agar Anda bisa langsung masuk setelah Anda tiba. Dia menunggumu di kantor kompleks? Saya akan mengatur agar seorang kolega menunjukkan jalannya kepada Anda.
Kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Feng Rao tersenyum. Sikap Qin Xiaojun membuat Feng Rao merasa sangat nyaman. Tidak peduli apapun, Qin Xiaojun tetap memperhatikan kehadirannya dengan sangat serius. Namun, Feng Jing berpikir dalam hati, perusahaan kecil manapun sebesar ini pasti akan sangat mementingkan lulusan luar negeri dari Embawarton, bukan? Kenyataannya, Xia Luofei bahkan belum membaca resume Feng Rao dengan cermat. Meskipun Wu Liqian telah memberinya salinannya, itu hanya karena kepercayaannya pada Wu Liqian. Dia hanya memperhatikan bakat yang diperkenalkan Wu Liqian. Qin Xiaojun menghubungi rekan-rekannya melalui walkie talkie, dan segera, Lei Hu muncul di pintu masuk dengan mobil listrik. Untuk memudahkan penjaga keamanan berpatroli di pertanian, Xia Luofei baru-baru ini membeli 2 dari kendaraan listrik 4 tempat duduk ini. Jalan-jalan di dalam peternakan telah direncanakan dengan baik sejak awal dan dapat dikatakan dapat diakses dari segala arah. Dengan kendaraan listrik ini, Lei Hu dan yang lainnya dapat berpatroli tanpa ada titik buta dan sangat efisien. Qin Xiaojun menyapa Lei Hu sebelum menoleh ke Feng Rao. "Nona Feng, ikuti saja mobil listrik di depan." "Saya ingin masuk," kata Feng Jing. "Saya akan melihat-lihat pertanian selagi saya di sana." "Apakah itu tidak apa-apa?" Qin Xiaojun ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Tidak masalah, silakan parkir mobil Anda di samping. Saya akan merawat mobilmu dengan baik." Bab 456, yang kembali ke luar negeri bagian 2. "Terima kasih." Feng Rao tersenyum. Dia mengemudikan mobilnya ke gerbang pertanian dan memarkirnya di pinggir jalan. Kemudian, dia keluar dari mobil dan berkata kepada Lei Hu, yang memimpin di depan, "Aku harus merepotkanmu." Lei Hu memberi isyarat mengundang dan berkata, "Nona Feng, silakan lewat sini." Qin Xiaojun kembali ke posnya. Dia melihat punggung Feng Jing dan bersandar pada dirinya sendiri, wanita ini terlalu cantik. Saudara Xia luar biasa. Dia masih belum tahu bahwa wanita muda yang tampak lemah dan cantik tadi kemungkinan besar akan menjadi atasannya. Di bawah pimpinan Lei Hu, Feng Rao melihat sekeliling saat mereka berjalan, dan dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada Lei Hu. Lei Hu sudah lama tidak bekerja di sini, dan ada banyak hal tentang pertanian yang dia tidak begitu jelas. Namun, Xia Luofei telah merindukannya untuk menerima Feng Jing dengan hangat, jadi dia hanya bisa menjelaskan secara singkat apa yang dia ketahui. Tentu saja, Feng Jing tidak bisa mendapatkan informasi yang diinginkannya. Namun, ketika dia melihat deretan rumah kaca modern yang indah, dia tidak bisa menahan ekspresi kekagumannya. Rumah kaca ini panjangnya mencapai 100 meter dan tersusun rapi di kedua sisi jalan pertanian. Merek yang tertata rapi rumah kaca baru di bawah sinar matahari sungguh memanjakan mata. Dengan sangat cepat, Lei Hu membawa Feng Jing ke kompleks yang baru selesai dibangun. Ketika Feng Jing melihat kompleks 6 lantai yang memakan cukup banyak ruang, dia terkejut. "Apakah ini gedung kantor pertanianmu?" Pikiran pertama Feng Jing adalah bahwa itu sungguh sia-sia. Sebuah peternakan kecil dan gedung perkantoran sebesar ini bahkan tidak memakan setengah dari ruangan. Sudah bertahun-tahun sejak Feng Jing kembali ke negaranya. Ia mengetahui banyak instansi dan unit pemerintahan yang memiliki gedung perkantoran yang indah dan mewah. Di beberapa daerah miskin di negara ini, gedung tertinggi dan terindah di daerah tersebut adalah gedung kantor pemerintah. Namun, sangat sedikit bos perusahaan swasta yang melakukan hal tersebut. Mereka semua menghabiskan uang mereka sendiri, dan tidak ada yang akan menyia-nyiakannya seperti ini. Ketika Lei Hu mendengar pertanyaan Feng Rao, dia langsung menunjukkan ekspresi bangga dan berkata, "Ini adalah gedung komprehensif kami. Lantai pertama dan kedua adalah kafetaria dan kantor, dan lantai 3 ke atas adalah apartemen staf dan ruang tamu pertanian. Nona Feng, kondisi pertanian kami sangat bagus. Ada makan siang gratis setiap hari, dan bahkan kami penjaga keamanan dapat ditugaskan ke satu apartemen dengan 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu." Setelah mendengar ini, Feng Jing tiba-tiba tercerahkan, dan kesannya terhadap pertanian Taoyuan sedikit meningkat. Kesannya terhadap ketua Xia yang akan dia temui juga sedikit meningkat. Setidaknya bos kecil ini baik terhadap karyawannya. Tentu saja kesan baik seperti ini sangat terbatas. Lagi pula, dibandingkan dengan perusahaan tempat dia bekerja, pertanian Taoyuan sangat kecil. Dengan sangat cepat, Lei Hu membawa Feng Jing ke kantor Xia Luofei. Xia Luofei secara pribadi berdiri untuk menyambut Feng Jing dan dengan hangat mengundangnya ke sofa tamu untuk duduk.
Pada saat yang sama, dia meminta Lei Hu segera menyiapkan teh. Feng Jing sedikit linglung saat melihat Xia Ruofei. Dia mengira akan melihat seorang pria paruh baya dengan perut buncit, atau bahkan rantai emas setebal ibu jari di lehernya. Namun, itu benar-benar berbeda dari gambaran orang kaya baru di benaknya. Xia Ruofei sedikit kurus. Meskipun dia tidak cukup tampan untuk mengejutkan orang-orang di pesta, dia memiliki aura cerah dan bersih, yang membuat orang tanpa sadar merasa dekat dengannya. Meskipun fitur wajah Xia Ruofei tidak setajam bintang film, namun memberikan perasaan yang sangat nyaman saat disatukan. Terutama matanya yang begitu terang seolah bisa melihat menembus hati orang. Sepertinya bukan ide yang buruk untuk bekerja dengan pemuda tampan seperti itu. Feng Jing tiba-tiba mempunyai pemikiran konyol ini. Kemudian, sebuah pemikiran yang lebih konyol muncul di benaknya, mungkinkah Qian berusaha keras untuk merekomendasikannya karena pria tampan ini? Dari sudut pandang Xia Ruofei, wanita muda yang sudah menikah di depannya, yang masih mempertahankan pesonanya, jelas terganggu. Ini karena ketika Lei Hu meletakkan teh yang diseduh di depannya, dia sebenarnya tidak bereaksi sedikit pun. "Nona Feng," seru Xia Ruofei. Baru pada saat itulah Feng Rao kembali sadar, dan wajahnya tidak bisa menahan panas. Omong kosong macam apa yang dia pikirkan? Meskipun pihak lain hanyalah bos kecil, jelas tidak profesional jika perhatiannya teralihkan dalam pertemuan formal seperti itu. Feng Rao menunjukkan senyuman minta maaf dan berkata, "Maaf, Direktur Xia, saya baru saja memikirkan hal lain." "Tidak apa-apa." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Nona Feng, Kau tunjukkan resumemu. Saya mengundang Anda ke sini hari ini untuk berbicara dengan Anda tentang pekerjaan." "Kau?" Seperti yang diharapkan, dia memiliki hubungan khusus dengan Qian. Feng Rao berpikir dalam hati. Tapi kali ini, dia tidak akan terganggu. Dengan senyum profesional di wajahnya, dia berkata, "Direktur Xia, saya memiliki pemahaman umum tentang situasi perusahaan Anda. Saya juga baru saja melihatnya. Dengan segala hormat, skala perusahaan Anda tampaknya tidak terlalu besar. Pekerjaan ini mungkin tidak seperti yang saya harapkan." Xia Ruofei tidak terburu-buru menjelaskan. Dia hanya tersenyum dan bertanya, "Oh, lalu, berapa skala perusahaan ideal Nona Feng?" "Saya pernah menjadi konsultan senior di Pricewatri," Feng Rao berkata dengan percaya diri. "Pekerjaan saya sebelumnya adalah wakil presiden senior di Hailangnet. Menurut saya, ukuran perusahaan Anda cukup jauh dibandingkan kedua perusahaan di atas, bukan?" Xia Ruofei tersenyum. "Itu sudah pasti. Namun, saya juga yakin bahwa Anda tidak dapat mengambil semua keputusan dan menepati janji Anda di perusahaan sebesar ini, bukan?" Feng Rao memandang Xia Ruofei seolah-olah dia adalah monster dan berkata, "Tentu saja, tetapi perusahaan saya dapat memberi Anda otoritas tertinggi." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, menjadi pekerja wanita tingkat tinggi di sebuah perusahaan besar dan memimpin perusahaan kecil untuk tumbuh dan berkembang adalah dua hal yang sangat berbeda. Juga, sejak Nona Feng mengundurkan diri dari kedua perusahaan ini, saya yakin itu salah satu alasannya, bukan? Ketika penjaga melaporkan bahwa Feng Jing telah tiba, Xia Ruofei mengeluarkan resume yang diberikan Wu Liqian kepadanya dan memeriksanya lagi. Ia tahu bahwa Feng Jing, yang baru saja kembali dari luar negeri dan merupakan lulusan luar negeri berpangkat tinggi, pasti memiliki impian untuk memulai sebuah bisnis. Jika tidak, Feng Jing tidak akan melepaskan posisi wakil presiden senior jaringan Hailang. "Direktur Xia, saya akui saya tergoda dengan gagasan otonomi maksimum, tapi..." Feng Jing tersenyum. "Saya pikir Nona Feng sebaiknya melihat produk kami terlebih dahulu." Xia Ruofei berkata dengan percaya diri. "Produk?" Feng Rao tercengang. Tentu saja, Xia Ruofei mengangkat bahu. "Bukankah daya saing inti perusahaan seperti kita adalah di bidang produk pertanian?" "Itu masuk akal," Feng Rao mengangguk. "Saya tidak tahu detailnya sebelum saya datang ke sini." Xia Ruofei bangkit dan berjalan ke ruang tunggu. Dia mengeluarkan sampel sayuran taoyuan yang telah dia siapkan di pagi hari dari lemari es dan kembali ke ruang tunggu untuk menatanya satu persatu. Feng Rao memandangi tomat dan kubis yang tertata rapi di atas meja kopi, matanya perlahan melebar. Dia tidak menyembunyikan keterkejutannya sama sekali. Penampilan sayuran surga ini sungguh terlalu indah. Tomatnya empuk dan memikat, dan kubisnya tampak seperti diukir dari batu giok. Bahkan membuat orang tidak tega memakannya.
Ketua Xia, perusahaan Anda. Semua produk Anda terlihat seperti ini? Feng Rao mau tidak mau bertanya. Tentu saja, saya memetiknya secara acak dari rumah kaca sayuran. Saya tidak menyiapkan persiapan khusus apapun. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Meskipun Wu Liqian secara khusus menekankan keunikan sayuran Taoyuan, Feng Jing tidak dapat merasakan perbedaan besar antara sayuran tersebut dan sayuran biasa tanpa melihatnya dengan matanya sendiri. Apalagi Feng Jing tidak memiliki pengalaman langsung dengan nama sayuran Taoyuan di kota Kuangang. Oleh karena itu, ketika Xia Ruofei mengeluarkan sayuran surga, Feng Jing terkejut. Xia Ruofei melanjutkan, semua sayuran, buah-buahan, dan produk lainnya di perusahaan kami saat ini kekurangan pasokan, dan harga rata-ratanya 10 kali lipat dari jenis produk yang sama di pasaran. Dan biayanya tidak akan jauh lebih tinggi dari produk normal. Itu berarti, kata Feng Jing, keuntungannya 10 kali lipat dari pertanian biasa. Itu hanya perkiraan konservatif, jawab Xia Ruofei sambil tersenyum. Kemudian, Xia Ruofei melontarkan kejutan lain. Selain itu, aset aktual perkebunan bunga persik kami lebih dari 10 juta USD. Saya tidak berpikir skala ini akan jauh lebih buruk dari yang Anda harapkan, Nona Feng. Bab 457, menir umum sudah ada. Perhatian Feng Jing sepenuhnya terpusat pada sayuran Taoyuan yang indah. Tentu saja, yang lebih membuatnya tertarik adalah tingkat keuntungan mengejutkan yang diceritakan Xia Ruofei kepadanya. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, Feng Rao menjawab dengan santai, oh, 10 juta dolar as bukanlah jumlah yang kecil. Apa? 10 juta dolar as? Feng Rao tiba-tiba meninggikan suaranya. Dia sedang menatap sayuran di surga, tapi dia tiba-tiba menatap Xia Ruofei. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Xia Ruofei mengangguk dengan ekspresi tenang. Feng Rao segera menenangkan dirinya dan berkata, Direktur Xia, produk perusahaan Anda sangat kompetitif, dan potensinya tidak diragukan lagi. Anda tidak perlu memperbesar aset perusahaan. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya dan segera memeriksanya. Menurut skala perusahaan Anda, dan situasi yang baru saja saya amati, meskipun standar konstruksi fasilitas perangkat keras sangat tinggi, total asetnya seharusnya tidak lebih dari 10 juta. Masih ada perbedaan besar antara itu dan 10 juta as dolar. Feng Jing mengacu pada situasi pertanian Taoyuan. Padahal, penilaian ini sudah memperhitungkan faktor sayuran Taoyuan. Kalau hanya fasilitas perangkat kerasnya saja, kalaupun termasuk gedung yang baru dibangun, biayanya harus kurang dari 10 juta HXB. Xia Ruofei menggaruk kepalanya dan tampak malu. Ketika Feng Rao melihat ekspresi ini, dia secara alami berpikir bahwa Xia Ruofei merasa malu karena dia telah mengeksposnya. Awalnya, Feng Jing tertarik dengan perusahaan kecil ini karena sayuran Taoyuan. Namun, sikap berlebihan Xia Ruofei telah membuat kesan Feng Jing terhadapnya semakin buruk. Maaf, Nona Feng, kata Xia Ruofei. Informasi yang saya berikan kepada KU tidak lengkap. Padahal, aset perusahaan kami lebih dari itu. Mata Feng Jing bersinar dengan sedikit kecerahan. Dia merasa Xia Ruofei jelas-jelas keras kepala. Jelas sekali bahwa fokus perusahaan surga adalah pada pertanian ini, dan nilai pertanian tersebut paling banyak 10 juta HXB, mungkinkah perusahaan tersebut memiliki lebih banyak aset yang dapat diklaim bernilai lebih dari 10 juta USD? Kalau begitu, Direktur Xia, tolong beri saya perkenalan yang bagus. Feng Rao berkata sambil tersenyum. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saat ini ada 3 aset atas nama Paradise Corporation. Salah satunya adalah Paradise Farm yang kami tempati saat ini. Ini juga salah satu area yang saya fokuskan untuk dikembangkan. Saya sudah berencana untuk menyewa lebih banyak lahan dari pemerintah setempat untuk memperluas skala pertanian kami. Feng Rao mengangguk dan mendengarkan dengan tenang. Xia Ruofei melanjutkan. Yang kedua adalah kami telah berinvestasi di kilang anggur dengan grup FNB Lingji. Total aset sekitar 10 juta yuan. Kami memiliki 50% saham, yaitu sekitar 5 juta yuan. Feng Rao mengangguk dan berpikir, ini jauh dari 10 juta dolar. Selain itu, lingkungannya tidak bagus. Banyak kilang anggur di negara tersebut mengalami kerugian. Saat ini, berinvestasi di kilang anggur bukanlah ide yang baik. Xia Ruofei tidak menjelaskan situasi kilang anggur kepada Feng Rao secara rinci.
Dia juga tidak memberitahu dia prospek pasar yang sangat baik dari 8 dewa mabuk yang lebih baik. Xia Ruofei memperhatikan ekspresi Feng Rao dan bisa menebak apa yang dipikirkannya. Dia tersenyum dan melanjutkan, aset ketiga adalah kami telah bekerja sama dengan Tuan Tang He, ketua grup Shengbang di Amerika Serikat, untuk mengakuisisi sebuah peternakan bernama Pading di Australia. Nah, sekarang sudah berganti nama menjadi Paradise Farm. Perusahaan surga kami memiliki 51% saham. Peternakan di Australia ini bernilai sekitar 20 juta dolar AS. Jadi aset Paradise Corporation pasti lebih dari 10 juta dolar AS. Mata Feng Rao membelalak kaget. Kata-kata Xia Ruofei memang mengejutkannya. Sejujurnya, 10 juta dolar Amerika bukanlah perusahaan besar di mata Feng Jing. Setidaknya masih kecil dibandingkan dua perusahaan tempat dia bekerja. Namun, dibandingkan dengan kesan yang dia miliki terhadap Paradise Corporation, ini jauh melampaui ekspektasinya. Selain itu, kata, pertanian Australia, dan perusahaan Shengbang Amerika Serikat, secara alami berdampak besar pada kondisi mental Feng Jing. Kesan pertama Feng Jing terhadap perusahaan itu adalah bahwa perusahaan itu adalah sebuah peternakan kecil di pinggiran daerah pedesaan. Namun, dengan terungkapnya informasi seperti sayuran surga dan koperasi pertanian Australia, Feng Jing tahu bahwa penilaiannya tampaknya salah. Dalam konfrontasi tak kasat mata ini, Xia Ruofei jelas berada di atas angin. Tentu saja, Xia Ruofei puas dengan kemampuan Feng Jing. Kalau tidak, dia tidak akan bercerita banyak padanya. Xia Ruofei berjalan ke mejanya dengan percaya diri, mengambil setumpuk dokumen, dan berjalan kembali. Dia menyerahkannya kepada Feng Jing dan tersenyum. Nona Feng, ini adalah salinan dokumen investasi kilang anggur dan pertanian Australia yang baru saja saya perkenalkan kepada Anda. Ada juga beberapa salinan pesanan penjualan terbaru perusahaan kami. Anda bisa melihatnya dulu. Feng Rao menerima dokumen itu secara mekanis. Dia masih linglung karena pikirannya dipenuhi pemikiran tentang aset 10 juta dolar AS. Feng Rao dengan cepat membalik-balik informasi yang diberikan oleh Xia Ruofei. Faktanya, dia sudah percaya bahwa Jian Jia dan Xia Ruofei tidak akan berbohong tentang masalah yang begitu jelas dan mudah terungkap. Bab 458, Manajer Umum sudah ada bagian 2. Namun, ketika dia melihat kontrak investasi yang ditandatangani oleh Paradise Corporation dan Tuan Tang He, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, Feng Jing melihat pesan yang mengejutkannya. Itu adalah tanda terima dari kelompok Heng Feng kantor Provinsi Tenggara di Hong Kong. Ketua Xia, apakah perusahaan Anda juga memiliki urusan bisnis dengan grup Heng Feng? Feng Rao bertanya dengan heran. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ya, sebenarnya, sayuran surga kami telah lama muncul di menu hotel bintang 5 di bawah grup Heng Feng. Kerjasama ini diputuskan secara pribadi oleh Tuan M.A. Siong, ketua grup Heng Feng dan saya. Dari masukan tersebut, popularitas sayuran surga sangat menggembirakan. Grup Heng Feng telah berulang kali mengusulkan untuk meningkatkan pasokan volume, namun karena kapasitas produksi yang terbatas, kami hanya dapat mempertahankan pasokan awal. Ini juga alasan mengapa saya ingin sekali menyiapkan kerangka kerja perusahaan dan memperluas skala pertanian. Feng Rao merasa otaknya tidak bekerja dengan cukup baik. Tang He, M.A. Siong. Keduanya adalah taipan kelas dunia dengan aset lebih dari 10 miliar dolar AS. Ketua muda di hadapannya ini sebenarnya bisa langsung berbicara kerja sama dengan mereka. Hal ini bahkan lebih mengejutkan Feng Jing daripada aset 10 juta USD yang tak terduga dari perusahaan bunga persik itu. Seorang taipan kelas dunia, produk dengan potensi luar biasa persahabatan, dan bos yang tampan. Feng Jing, yang hanya datang ke sini untuk beristirahat, tiba-tiba menyadari bahwa perusahaan ini menjadi semakin besar. Menariknya, Nona Feng, bagaimana menurut Anda? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Feng Rao menarik napas dalam-dalam dan berkata terus terang, Ketua Xia, maksud saya, jika saya bekerja untuk perusahaan Anda, saya berharap memiliki otonomi terbesar dan dapat membuat keputusan mengenai operasional perusahaan secara mandiri. Xia Ruofei menjawab tanpa ragu-ragu, tentu saja. Saya sedang mencari general manager perusahaan, jadi saya tidak akan bertanya tentang produksi dan operasi perusahaan. Anda memiliki keputusan akhir.
Xia Ruofei awalnya ingin keluar dari pekerjaan administratif yang membosankan, itulah sebabnya dia ingin meningkatkan tenaga kerja dan merekrut menir profesional. Bisa dibilang, ini sejalan dengan permintaan Feng Jing. Mungkin Xia Ruofei terlalu berterus terang, tapi Feng Jing sedikit malu. Ini. Arahan umum masih di tangan ketua, katanya. Pendapat menir umum juga akan menjadi referensi penting bagi keputusan saya mengenai strategi pengembangan perusahaan, kata Xia Ruofei segera. Nona Feng yakinlah dalam hal ini. Di Paradise Corporation, tidak akan ada situasi di mana orang luar mengkritik seorang ahli dan mengganggu pekerjaan. Feng Jing mengangguk. Inilah yang paling dia pedulikan. Alasan mengapa dia mengundurkan diri dari jaringan Hailang terutama karena seorang pemimpin perusahaan secara membabi buta memberikan instruksi di bidang yang dia tangani. Xia Ruofei memandang Feng Rao dan bertanya, Nona Feng, bisakah kita bicara tentang perawatannya? Feng Rao berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Xia Ruofei tersenyum puas. Ini berarti Feng Jing telah menerima posisi tersebut. Xia Ruofei berkata, Nona Feng. Tidak. Saya harus memanggil Anda Presiden Feng sekarang. Ketua Feng, perusahaan kami dapat memberi Anda gaji tahunan sebesar 200.000 dolar Tiongkok. Selain itu, Anda juga akan menikmati 1% laba bersih perusahaan sebagai bonus, dan Anda akan menjadi satu-satunya eksekutif di perusahaan yang menikmati bonus ini. Memberikan saham dan dividen kepada manajemen senior perusahaan adalah praktik umum di banyak perusahaan. Namun, Xia Ruofei mengetahui potensi besar dari Paradise Corporation. Tidak mungkin membagikan saham itu dengan mudah, bahkan 1% pun. Namun, Xia Ruofei masih berani memberikan 1% dividen kepada general manager perusahaan. Faktanya, tawaran Xia Ruofei tidak terlalu tinggi. Itu lebih dari setengah tawaran Feng Jing sebelumnya. Terlebih lagi, berdasarkan pendapatan perusahaan saat ini, bonus 1% hanyalah setetes air. Namun, Feng Jing mengangguk tanpa ragu-ragu. Saya setuju. Hanya dalam beberapa menit interaksi, Feng Jing sudah memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap perusahaan ini. Dia sangat optimis tentang masa depan Paradise Corporation. Dia sangat jelas bahwa bonus 1% yang tidak signifikan ini dapat memberinya kekayaan besar dalam beberapa tahun. Tentu saja, dibandingkan menghasilkan lebih banyak uang, Feng Jing lebih mengkhawatirkan fakta bahwa dia akhirnya bisa memimpin sebuah perusahaan dengan potensi tak terbatas. Selain itu, dia telah memimpin perusahaan sejak masih muda. Rasa pencapaian yang didapat dari mengembangkan perusahaan menjadi raksasa adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan uang. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, CEO Feng, menurut praktik biasa, Anda juga akan memiliki masa percobaan 1 bulan setelah bergabung dengan Paradise Corporation. Ini akan tertulis dalam kontrak. Tentu saja keuntungan selama masa percobaan tidak akan berubah. Kamu tidak keberatan dengan hal ini, kan? Itu masuk akal, kata Feng Jing acuh tak acuh. Itu adalah pilihan dua arah. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kalau begitu tidak ada masalah. Ketua Feng, senang bekerja sama dengan Anda. Dengan itu, Xia Ruofei mengulurkan tangannya ke Feng Jing. Feng Jing juga tersenyum cerah dan menjabat tangan Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, selamat bekerja sama. Xia Ruofei berdiri dan berjalan ke mejanya. Dia mengangkat telepon dan menelepon. Lei Hu, datanglah ke kantorku sebentar. Lei Hu sudah bersiaga di lantai pertama. Setelah menerima telepon Xia Ruofei, dia segera datang ke kantor. Bab 459, Manajer Umum sudah ada bagian 3. Saudara Xia. Lei Hu, mulai hari ini dan seterusnya, Nona Feng Jing akan menjadi General Manager perusahaan surga kita, kata Xia Ruofei. Halo, Presiden Feng. Lei Hu berkata dengan cepat. Feng Rao juga mengangguk ke arah Lei Hu dengan ramah. Xia Ruofei menunjuk ke tumpukan dokumen di atas meja dan berkata, Lei Hu, pindahkan semua dokumen ini ke kantor manajer umum di sebelah. Lalu, kemas kamar paling timur di lantai 3 dan berikan kuncinya kepada Presiden Feng. Ya, Lei Hu meninggalkan kantor dengan membawa dokumen-dokumen itu. Xia Ruofei tersenyum pada Feng Jing dan berkata, Kepala Feng, sumber daya perusahaan terbatas. Pertama-tama kami akan memberi Anda apartemen 2 kamar tidur di lantai atas. Dengan cara ini, Anda akan lebih nyaman pergi bekerja dan berangkat kerja.
Juga, ada kantin karyawan di lantai pertama untuk makan. Sarapan, makan siang, dan makan malam disediakan. Tentu saja, Anda juga bisa memilih untuk memasak di rumah. Terima kasih, Ketua, kata Feng Ke. Kapan kamu bisa mulai bekerja? Xia Ruofei bertanya. Kapan permainan kata-kata? Mata Feng Rao berbinar. Memang benar, dia sudah tidak sabar untuk kembali bekerja. Setelah beristirahat selama lebih dari 2 bulan, dia sangat menantikan pekerjaan barunya ini. Baiklah, aku akan mengantarmu ke kantor, kata Xia Ruofei. Saat gedung ini pertama kali dirancang, sudah banyak kantor yang dipesan di lantai 2. Sebelum Feng Jing tiba, Xia Ruofei telah meminta Lei Hu dan yang lainnya untuk merapikan kantor sebelah dan menyiapkan semua fasilitas kantor. Ketika mereka tiba di kantor manajer, Feng Jing sangat puas dengan lingkungan kantor yang bersih dan terang. Setelah berkeliling kantor, dia berkata kepada Xia Ruofei, Ketua, apakah Anda memiliki instruksi untuk pengembangan perusahaan? Xia Ruofei mendengus. Tidak perlu terburu-buru, CEO Feng. Simak dulu informasinya. Kita bisa melanjutkan setelah Anda selesai. Saya terutama ingin mendengarkan pendapat Anda. Feng Jing juga tahu bahwa pemahamannya tentang Paradise Corporation hanya sekilas. Jika dia ingin segera masuk ke mode kerja, membaca informasi dan memahami situasi adalah persiapan yang diperlukan. Ya, Ketua, saya akan menyelesaikan pembacaan dokumennya secepat mungkin, Feng Jing mengangguk. Jika Anda tidak memiliki instruksi lain, saya ingin mulai melihat informasinya sekarang. Xia Ruofei sedikit terkejut. Apakah dia meminta ketua pergi begitu saja? Namun, Xia Ruofei terkesan dengan sikap profesional Feng Jing. Jika kapitalis ingin menghasilkan uang dengan mudah, mereka harus bergantung pada pegawai profesional ini. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Presiden Feng, Anda dapat meluangkan waktu untuk membaca dokumen-dokumen ini. Tidak perlu terburu-buru. Saat itu, Feng Jing sudah duduk di belakang mejanya dan membuka-buka dokumen di bagian atas. Tanpa mendongak, dia berkata, saya mengerti, Ketua. Melihat Feng Jing sudah dalam mode kerjanya, Xia Ruofei tidak ingin mengganggunya dan meninggalkan kantor. Xia Ruofei menghela nafas lega ketika dia kembali ke kantornya. Jika tidak ada yang salah, General Manager perusahaan akhirnya terpilih. Tentu saja, Xia Ruofei harus melakukan penelitian pada Feng Jing. Jika dia tidak cukup mampu, dia akan dipecat bahkan jika dia diperkenalkan oleh Wu Liqian. Ini karena tujuan Xia Ruofei adalah menjadi malas. Seorang manajer umum yang kemampuannya tidak mencukupi pasti akan mempengaruhi kemampuannya untuk menjadi manajer lepas tangan. Ketika Xia Ruofei memikirkan bagaimana dia bisa menyerahkan semua masalah yang menyusahkannya kepada Feng Jing, dia merasa lega. Dia mengira Feng Jing akan membutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikan membaca informasi dan kemudian memikirkan hal-hal yang diperlukan. Oleh karena itu, Xia Ruofei kembali ke villa setelah duduk di kantor beberapa saat. Yang mengejutkan Xia Ruofei, Feng Jing meneleponnya di malam hari dan berkata bahwa dia ingin bertemu dengannya. Ketika Xia Ruofei tiba di kantor, dia melihat Feng Jing menunggu di pintu dengan dokumen yang panjangnya lebih dari 10 halaman. Begitu dia melihat Xia Ruofei, Feng Jing segera menyerahkan dokumen itu kepadanya dan berkata, Ketua, ini adalah pemikiran saya tentang perkembangan perusahaan. Silakan lihat, bab 460, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Xia Ruofei terkejut. Dia melirik dokumen itu dan menatap Feng Jing. Dia bertanya, begitu cepat? Feng Jing tersenyum. Ketua, saya belum membuat rencana jangka panjang yang komprehensif. Saya baru saja menyelesaikan beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Saya di sini untuk melapor kepada Anda. Xia Ruofei mengangguk. Ya, kami memiliki prioritas kami. Itu benar. Dia kemudian berkata, Presiden Feng, mari kita duduk dan berbicara. Saya akan melihat apa yang Anda tulis. Keduanya berjalan ke sofa di ruang tamu dan duduk. Xia Ruofei secara pribadi menuangkan 2 gelas air dan meletakkannya di depan Feng Jing. Feng Rao membungkuk sedikit dan mengucapkan terima kasih. Xia Ruofei adalah dirinya sendiri. Perusahaan saya bahkan tidak dapat mengumpulkan cukup banyak orang. Saya hanya bisa melakukan hal-hal seperti menyajikan teh dan menuangkan air sendiri. Saya sudah menuliskannya di laporan, Feng Jing langsung berkata.
Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan kerangka kerja perusahaan dan membentuk tim administratif yang efisien dan cakap. Jika tidak, kami tidak akan dapat melakukan banyak pekerjaan kami. Xia Ruofei mengangguk setuju dan mulai membaca laporan Feng Jing. Berbeda dengan dokumen pemerintah yang rumit dan tidak praktis, laporan Feng Jing tidak mengandung omong kosong. Dia langsung ke pokok persoalan. Dia memilah banyak masalah dalam laporan tersebut, termasuk pembentukan tim, promosi merek, perluasan pertanian, dan sebagainya. Setelah Xia Ruofei dengan cepat memeriksanya, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Feng Rao dengan ekspresi yang menyenangkan, "Presiden Feng, hal-hal yang Anda tulis sangat sesuai dengan situasi perusahaan. Anda menemukan inti masalahnya dan dapat menulis laporan seperti itu dalam waktu setengah hari. Ini tidak mudah. Ketua, saya akan memberikan laporan rinci kepada Anda," kata Feng Jing sambil tersenyum. Dia memegang laporan yang sama di tangannya. Dia pasti sudah siap melaporkannya sebelum dia datang. Xia Ruofei melihat keluar jendela ke langit yang semakin gelap dan berkata, "Presiden Feng, tidak perlu terburu-buru untuk melakukan ini. Anda saja baru mengeluarkan hari ini, dan hari mulai gelap. Kenapa kita tidak makan dulu? Tidak perlu terburu-buru untuk makan. Semakin cepat perusahaan berada di jalur yang benar, semakin cepat kita dapat menciptakan keuntungan yang lebih besar." Feng Rao ramah lingkungan. Xia Ruofei terdiam sejenak. Ia tidak memahami kondisi kerja para pekerja senior kerah putih di perusahaan besar. Dalam lingkungan persaingan yang kejam, banyak orang menganggap bekerja lembur sebagai sebuah norma. Faktanya, Feng Jing sudah lama terbiasa bekerja lembur. Terlebih lagi, dia baru saja mengambil alih hari ini dan berada di puncaknya. Bagaimana dia bisa mempunyai mood untuk makan ketika dia diserahkan untuk mengelola perusahaan yang tidak lengkap seperti itu? Xia Ruofei tertawa dan berkata, "CEO Feng, Kaisar tidak membutuhkan tentara yang kelaparan. Bagaimana kalau begini, aku akan memberitahu Lei Hu untuk mengambil makanan dari kafetaria. Kita akan ngobrol sambil makan." Setelah kantin staf digunakan, ketiga makanan disiapkan untuk Xia Ruofei karena Lei Hu dan yang lainnya tinggal di pertanian. Itu juga untuk membuat Xia Ruofei lebih nyaman makan saat dia membutuhkannya. Staf di kantin bisa makan gratis. Istri Cao Tieshu akan menunggu staf selesai makan, dan kemudian dia akan makan malam di peternakan sebelum pulang. Feng Rao mengangguk setuju. Xia Ruofei segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lei Hu, memintanya membawa 2 porsi makanan ke kantor. Feng Jing menunggu Xia Ruofei menyelesaikan panggilannya dan segera mulai melaporkan. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "CEO Feng, saya sudah memberitahu Anda pagi ini bahwa Anda dapat membuat keputusan dalam semua urusan perusahaan, besar atau kecil. Bagaimana dengan ini? Kita tidak perlu melaporkan hal-hal yang kurang penting. Mari kita bicara tentang bagian penting." "Baiklah." Feng Rao mengangguk. "Ketua, saya akan bicara tentang pembentukan tim dulu. Saya pikir ini adalah pekerjaan yang paling mendesak bagi perusahaan. Operasi seluruh perusahaan sebenarnya tidak teratur sekarang. Mungkin baik-baik saja bila volume bisnis rendah. Namun begitu volume bisnis meningkat dan skala perusahaan berkembang, akan ada masalah besar dengan model saat ini. Terutama jika kita menghadapi keadaan darurat dan membutuhkan hubungan masyarakat yang krisis atau situasi serupa lainnya, kelemahan model manajemen kita saat ini akan sangat menonjol." "Saya setuju," Xia Ruofei mengangguk. "Itu sebabnya saya mencari Anda, manajer umum." "Terima kasih atas kepercayaan Anda, Ketua," kata Feng Jing sambil tersenyum. Sedangkan untuk tim administrasi perusahaan, untuk saat ini tidak diperlukan wakil manajer umum. Menurut fungsinya, mereka dibagi menjadi 3 bidang utama, administrasi, keuangan, dan pemasaran. Bagian administrasi meliputi sumber daya manusia, layanan pelanggan, dan pelatihan. Departemen keuangan terutama bertanggung jawab atas urusan keuangan, pemasaran, di sisi lain, mencakup penjualan, pemasaran, dan e-commerce. Pendapat saya sebaiknya kita rekrut dulu 3 direktur administrasi keuangan dan pemasaran. Selain itu, kita harus merekrut 3 hingga 5 anggota staf untuk setiap departemen. Kerangka kerja perusahaan hampir bisa diatur. Seiring berkembangnya perusahaan, kami akan menyempurnakan pekerjaan setiap departemen dan melakukannya langkah demi langkah. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Direktur Feng,
saya sudah memiliki calon direktur keuangan yang cocok. Itu teman sekelasku. Sejak berdirinya perusahaan, dia telah membantu saya dalam urusan keuangan. Namun, dia belum pernah melakukan pekerjaan keuangan profesional di perusahaan besar, jadi saya harap Anda dapat membantunya. Baiklah, Feng Rao segera menjawab. Kemudian, ketika kita merekrut staf keuangan, kita dapat mempertimbangkan untuk merekrut mereka yang memiliki kemampuan yang kuat, terutama mereka yang memiliki pengalaman di perusahaan besar. Sebagai seorang direktur, Anda hanya perlu memiliki keterampilan manajemen yang baik dan penilaian profesional tertentu.